Pesona alam Indonesia yang terbentang luas adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Keragaman dan kekayaan alamnya yang dikelola menjadi bukti pergerakan peradaban budaya masyarakat sekitarnya. Tekstil adalah salah satu bukti peradaban budaya yang telah berkembang dari zaman ke zaman. Kini, tekstil telah menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat tradisional maupun modern untuk mengekspresikan eksistensinya yang memiliki nilai estetika, bahkan sangat berpotensi dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Di tengah-tengah pesatnya perkembangan tekstil inilah, kami berdiri bersama-sama berkarya dan menjadi bagian dari perubahan zaman. Pasar Klewer di Kota Solo adalah saksi sejarah keberhasilan Sritek meraih prestasi. Bermula dari berdagang tekstil yang dirintis oleh Bapak Haji Muhammad Lukminto pada tahun 1966 dengan nama UD Sri Rejeki, menjadi awal perjalanan panjang untuk mewujudkan mimpi besar beliau. Berkat kegigihannya, tahun 1980 kemudian berkembang menjadi PT Sri Rejeki Isman yang berlokasi di Sukoharjo. Dengan ketekunan dan kerja keras, inovatif, menjaga kualitas dan tepat waktu, kini Sritek telah berhasil menjadi perusahaan tekstil terbaru, terbesar, dan terpercaya di Asia Tenggara. Perusahaan yang terintegrasi, mulai dari pemintalan benang hingga pakaian jadi ini, telah berhasil menguasai pasar domestik dan ekspor ke lebih dari 100 negara di dunia. Sritek juga memproduksi seragam militer yang telah digunakan lebih dari 30 negara. Seragam militer ini memiliki keunggulan antara lain anti air, anti inframerah, anti api, anti serangga, dan anti radiasi nuklir. Sritek juga menjadi partner resmi NATO untuk memproduksi seragam militer negara anggotanya, antara lain Jerman, Swedia, Belanda, Austria, dan Norwegia. Selain itu, Sritek juga bekerja sama dengan instansi pemerintah Indonesia maupun perusahaan swasta untuk memproduksi baju-baju dinas dan seragam korporasi. Untuk menghasilkan produk berkualitas dan menjaga kepuasan pelanggan, seluruh proses produksi kami lakukan dengan pengawasan ketat dan sistem terpadu yang berstandar internasional. Revolusi Industri 4.0 menjadi landasan penting untuk terus memproduksi tekstil berkualitas, hemat energi, dan ramah lingkungan. Sritek telah membuktikan dengan investasi-investasi baru sehingga saat ini Sritek telah mampu menjadi salah satu perusahaan tekstil dengan permesinan terbaru di dunia. Kami meyakini bahwa inovasi adalah kunci sukses dalam keberlangsungan industri tekstil. Maka dari itu, Pusat Inovasi Sritek
telah mampu melahirkan produk-produk tekstil baru yang berteknologi dan mengikuti perkembangan tekstil dunia. Sistem integrasi Sritex menghasilkan harga kompetitif dan mengerjakan produksi dalam waktu yang singkat. Sisi strategis ini yang akan terus mendorong pertumbuhan Sritex. Perlindungan ekologi merupakan kunci utama di balik inovasi Sritex dalam hal pengelolaan limbah dan konservasi energi. Secara berkesinambungan, kami terus meningkatkan teknologi pengolahan limbah sesuai dengan standar internasional. Sumber daya manusia adalah aset berharga, maka kami terus memberikan perhatian lebih kepada karyawan seperti pengobatan gratis, peningkatan kompetensi, kebijakan untuk memperkerjakan tenaga kerja difabel, dan kesejahteraan lainnya. Perjalanan yang panjang penuh tantangan telah kami lalui. Dengan kegigihan, kerja keras, disiplin dan totalitas, Sritex membuktikan menjadi perusahaan tekstil dan garmen terbesar dan terpercaya di Asia Tenggara. Prestasi ini mendorong kami terus berkarya dan berinovasi untuk meraih mimpi yang lebih besar. Eksistensi kami telah menjadi bagian dari sejarah yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Mendedikasikan semangat juang kami dalam membangun peradaban bagi generasi bangsa agar terus berkarya untuk negeri. Mari kita kibarkan bendera merah putih di seluruh negara di dunia, sehingga kita dengan bangga dapat mengatakan, Sritex, karya Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada strategi pemasaran PT Sritex. Meliputi kekuatan yang meliputi tentang citra perusahaan yang baik, pendistribusian produk sendiri, hubungan dengan departemen lain yang tetap terus terjaga, penjualan produk melalui sistem online. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. 1. Pengembangan strategi pemasarannya kurang, seperti promosi. 2. Target pasar yang sangat terbatas. 3. Kurangnya jumlah kantor cabang. 4. Harga yang fluktuatif. Analisis SWOT yang ketiga yaitu peluang. Peluang di PT Sritex ini terdiri dari 1. Penambahan penduduk yang cukup tinggi, kemudian hambatan para pesaing untuk masuk industri tekstil, yang ketiga pembeli yang terdiri dari konsumen bisnis, dan yang terakhir teknologi yang semakin canggih. Oke, untuk yang selanjutnya ada ancaman dari PT Sritex sendiri. Yang pertama yaitu tingkat inflasi, dan yang kedua ada kenaikan harga BBM, yang ketiga ada faktor keamanan dalam negeri, dan yang keempat ada pasokan bahan baku dari supplier, dan yang kelima ada persaingan antara perusahaan sejenis. Nah, untuk berikutnya bisa dijelaskan kesimpulan atau saran. Kesimpulannya, PT Sritex tidak lepas dari masalah di dalam pengembangan strategi pemasarannya. Upaya perbaikan terus dilakukan mulai dari berinovasi dan pengenalan produk kepada konsumen telah dilakukan untuk menekan permasalahan kurangnya promosi. PT Sritex terus memperluas kerjasamanya untuk meningkatkan penjualan dan promosi. Kemudian PT Sritex juga melakukan upaya untuk menekan harga yang fluktuatif dengan melakukan produksi yang cepat, efisiensi biaya, dengan skala ekonomi, dan lain-lain.